yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Yang sama kita muliakan pengurus dan imam Masjid As-Sakinah serta ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, abang, adik dan kakak yang berhadir pada kesempatan subuh yang mulia di Masjid As-Sakinah. Tentunya kita berdoa agar semua yang hadir pada pagi hari ini diberikan kesakinahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ketenangan hati, ketenangan batin, hingga kita bisa dapat menjalani hidup dan kehidupan ini di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sakinah atau ketenangan itu ayahanda bunda bukanlah dicari di suatu tempat. Dia tidak berada di sebuah lokasi. Tapi sebenarnya ketenangan itu ada di hati. Ada di hati-hati kita. Di hati orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tenang atau bahagia itu bukan dicari, tapi tenang dan bahagia itu diciptakan. Itu kita ciptakan agar apapun yang kita terima kita syukuri, apapun yang kita dapatkan kita nikmati, apapun yang kita rasakan, apapun yang Allah berikan, itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala prinsip dan cara pandang itu kita luruskan, maka insyaallah pasti dalam kondisi apapun kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan bahagia, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada membersamai dan menyerta. Ayahanda, bunda, bapak ibu yang berbahagia, tanpa terasa kita bertemu lagi Pak tahun ini. Agaknya baru saja tahun lalu kita buat macam ini juga Pak. Walaupun ada beberapa perbedaan lah. Antara lain mic di depan saya ini udah agak canggih sedikit kan. Gak gugup juga sih macam ini Pak, Masya Allah. Kok ada saringan teh Pak ini kan. Tentunya ya, ini adalah merupakan pengkabulan atas doa-doa yang telah kita lakukan Pak. Dulu waktu berakhir Ramadan pasti semua kita doa dan minta kepada Allah. Dan saya yakin doa dan permintaannya senada. Ya Allah, panjangkan umur kami kepada Ramadan tahun depan, pertemukan kami kepada Ramadan tahun depan. Alhamdulillah ayahanda bunda, bapak ibu yang kami muliakan, Allah terima doa itu. Walaupun mungkin ada di antara kita yang tahun lalu masih bersama, sahur bersama, buka bersama, tarawih sama, tapi sekarang mungkin kita nggak bersama lagi Pak. Ya. Mungkin itu saudara mara kita, handai tolan, ya, bahkan mungkin pasangan. Allahu Akbar. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala belum berikan kesempatan yang Bapak Ibu rasakan tahun ini bertemu dengan Ramadan dengan penuh keberkahan. Tentunya sebagai bentuk rasa syukur kita atas pengkabulan doa-doa yang kita pinta, yang Allah berikan ini jangan kita sia-siakan. Mumpung kita masih berada di awal-awal Ramadan, mari kita kuatkan tekad. Mari kita bulatkan niat bahwasanya ini adalah anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bertemu Ramadan tahun ini adalah merupakan satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita sia-siakan, amanah ini pasti akan dipertanyakan. Kira-kira bahasa kita Pak, kau ini minta. Nah, kira-kira gitulah Pak. Dikasih ketemu sama Ramadan, tak ada perubahan. Kira-kira begitulah Pak. Macam kita juga lah. Ya. Ya. Ada budak minta sama kita, nangis merengek, ya kan? Kita kasih yang dia minta, dia sia-siakan Pak. Tentu geram hati kita Pak Ketua, ya kan? Mau aja kita ambil balik kan? Kira-kira gitulah Pak. Tapi tidak sama Allah Subhanahu wa taala, ya Pak. Itu hanya sebagai ilustrasi. Allah tak begitu Pak, Masya Allah. Dan kita tidak boleh menyamakan kebiasaan kita dengan
kebiasaan Allah. Itu pula Pak kaji tauhid nih Pak. Ya. Nggak boleh kita menyamakan kalau kita buat begini Allah akan buat begitu. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Tapi paling tidak ayahanda, bunda, bapak ibu yang saya muliakan, itu bisa kita jadikan semakin dasar pertimbangan. Kalau saya saja tak mau dikecewakan ketika kita memberikan sesuatu ternyata disia-siakan, tentulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman pasti juga tidak berkeinginan agar nikmat bertemu Ramadan tahun ini ternyata tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, ayah bunda yang berbahagia, salah satu cara kita mensyukuri nikmat Ramadan yang bertemu kita hari ini adalah yuk kita isi tiap subuh dengan kajian-kajian. Hadirkan diri kita Pak duduk di sini. Paling tidak ini bisa kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, inilah caraku berterima kasih atas umur yang Kau berikan. Aku tak mau Ramadan ini berlalu begitu saja. Aku tak mau agar Ramadan ini kuisi dengan tidur-tidur saja. Aku tak mau Ramadan ini kuisi dengan sia-sia belaka. Maka aku berupaya memastikan tiap detik, tiap menit yang berlalu aku isi dengan nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita lakukan. Amin. Ayahanda, bunda, bapak ibu yang berbahagia, mungkin kita bertemu dalam kesempatan subuh hari seperti ini untuk 4 kali pertemuan sebagaimana perintah daripada Pak Ali, dan saya pun tak bisa bantah Pak ya. Kalau Pak Ali sudah perintah maka saya katakan siap Pak gitu. Maka beliau memerintahkan saya untuk membersamai kita bincang-bincang 4 kali pertemuan di Ramadan ini di setiap hari Ahad. Dan saya mungkin akan mengambil tema spesialisasi tentang tauhid dan amal soleh. Ayahanda, bunda yang berbahagia dirahmati Allah SWT. Pembahasan tauhid ini Pak, yang pembahasan yang perlu agaknya kita ulang-ulang. Apalagi buat kita orang-orang yang sudah mendekati masa berpulang Pak. Ya Pak Ketua kan? Kita ini nampaknya semangat nih Mak ya. Kalau tengok dari muka, perawakan, penampilan memang lebih gagah-gagah kan ya. Tapi sebenarnya sadar ataupun tidak sadar, semua kita nampak sebentar lagi berpulang Pak. Tinggal nunggu giliran aja gitu nih Pak ya. Tahun ini Pak Fulan dah ya kan pulang, besok gitu pula ya. Tinggal nunggu pengumuman aja gitu nih Pak ya. Pengumuman di menara Masjid As-Sakinah, bunyi pengumumannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu dengar kata-kata itu Pak, lalu berpulang ke rahmatullah. Siapa ya? Bapak Fulan bin Fulan. Ya Allah, baru semalam kan gitu dia Pak. Itulah kehidupan ya. Kalau kita datang, orang dah banyak yang tahu Pak. Datangnya kita dah banyak yang persiapkan, terutama ibu kita ya. Karena dah dihitung dia tuh Pak, 8 bulan. Oh, tinggal nunggu sebulan 10 hari lagi. 9 bulan, tinggal nunggu 10 hari lagi. 9 bulan 8 hari. Oh, tinggal nunggu hari. Bukaan 1, bukaan 2. Nah, ini kalau yang sampai kepada bukaan-bukaan ini Pak, Bapak nggak tahu nih Pak, saya tahu itu. Ini ibu-ibu yang tahu nih Bu ya. Gitu Bu ya. Kalau mau melahirkan gitu Bu ya. Bukaan 1, bukaan 2 Bu ya. Saya pun tak tahu benda itu Pak. Cuma dengar-dengar macam itulah. Lahirnya kita Pak banyak orang tahu dan banyak orang persiapkan ya. Mak kita jauh hari sebelumnya udah beli popok ya, udah beli perbekalan, Masya Allah ya. Ayahnya pun dah sibuk ya, buat segala sesuatu untuk dibutuhkan. Tapi biasanya Pak berpulangnya kita itu tidak ada yang tahu, Masya Allah ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu Bapak Ibu, ayah bunda, artinya masa tinggal, pisah ya Pak ya. Kalau kita masuk negara lain itu pisah namanya Pak ya. Ya. Kita harus merujuk Pak sama yang sering bolak-balik luar negeri Pak ya kan. Beliau yang paham Pak. Kalau kalau kita masuk luar negeri itu pisah namanya Pak ya, masa tinggal. Ya. Maka berakhirnya masa tinggal kita itu dalam bahasa agamanya itulah ajal. Habis sudah. Ya. Kalau kita paksa kita berlama-lama bahaya. Kalau kita masuk ke luar negeri Pak lewat masa tinggal penjara Pak, ya kan?
Masa kalau kita paksa hidup kita lama-lama, itu akan membuat semua orang susah. Maka begitu habis masa tinggalnya, ajalnya, mesti tinggalkan dunia yang fana. Bapak Ibu yang berbahagia, tak ada yang tahu Pak. Kadang-kadang baru habis olahraga, Masya Allah, perasaan dia Pak, dengan olahraga ini saya akan sehat, dengan sehat ini Pak saya akan kuat, dengan kuat ini Pak saya bisa memperlama masa hidup saya. Itu angan-angan. Kawan saya Pak kemarin, kawan saya Adi Mas Said itu Pak, Haji Mas Said, kawan saya itu Pak, kawan kecil Pak, konon kabarnya habis olahraga meninggal Pak, Masya Allah kan. Oh, itu kawan Pak Ketua Pak ya, kawan Pak Ketua ya, di Jakarta Pak ya. Tidak ada jaminan. Ada orang-orang habis lari pagi, sak jantung meninggal Pak, Masya Allah. Kalau ini betul, sepupu saya depan rumah itu habis main poli Pak, begitu nyemes, coba masuk semesnya Pak, lepas itu masuk ke kubur dia Pak. Sepupu. Artinya begitulah kehidupan Pak. Ya. Maka dikatakan kita ini camat, calon mayat, ya, calon mayat. Ya, karena kita camat, maka kita mesti bupati, mesti jadi bupati, buat persiapan sebelum mati. Bapak Ibu yang berbahagia, dan persiapan kematian itu cuma 2 saja. Dan itulah yang menjadi permintaan setiap manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sampai masanya untuk kembali kepada Allah, karena kita berasal daripada Allah dan kelak akan kembali kepada Allah. Begitu ketemu sama Allah, tidak mempersiapkan yang 2 ini, minta balik Pak ke dunia untuk buat 2 perkara itu. Sayang, nasi dah jadi bubur Pak, dah tak bisa kita balik lagi Pak ya. Kalaupun Allah perkenankan kita balik, lari semua orang Pak, yakin saya. Satu masjid ini kabur Pak ya. Yang meninggal malam tadi Pak ya kan, tiba-tiba subuh datang deh, Bapak ini baru tak kuburkan, datang deh Mak. Jangankan kita jemaah Pak Imam pun lari Pak, yakin saya. Ya Pak, betul Pak, tidak bisa balik Pak. Maka itulah penyesalan yang tak kunjung ada penyelesaian. Penyesalan yang tak kunjung ada penyelesaian. Kenapa? Karena kita sudah berbeda alam, kembali kepada alam yang tak mungkin bisa kita dikembalikan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Dan ketika orang-orang yang berdosa dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya, dan kemudian dia menundukkan kepala, tak mampu menghadap Allah taala karena dia tahu apa yang dia buat semasa hidup di permukaan dunia, maka dia berkata, ya Allah, kami telah tengok orang-orang yang Kau siksa, ya Allah. Kami telah dengar ya Allah terangan, jeritan, tangisan mereka semua. Maka mereka berkata, farji'na na'mal sholiha, ya Allah balikkan kami ke permukaan dunia untuk beramal soleh, inna muqinun, karena sekarang kami sudah yakin ya Allah, kami sudah tahu, kami sudah percaya ya Allah bahwasanya setiap amal perbuatan kami akan kami pertanggungjawabkan. Ayahanda, bunda yang berbahagia, tentunya tak akan mungkin kita dikembalikan Allah SWT. Maka akhirnya Allah berkata, ya, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka kau rasakan aja, kata Allah. Udah itu, kata Allah. Dulunya kau diingatkan ustaz, dulu kau sudah diingatkan mubaligh, tiap khutbah Jumat penceramah di Masjid As-Sakinah terpakai telolong, kata Allah Ta'ala kan, menyampaikan perkara ini.
Tiap Ramadan, tiap malam para penceramah bertukar-tukar, ya, menyampaikan perkara ini. Ya, tiap hari besar Islam, Pak Alfian, Pak Ali mencari penceramah kondang menyampaikan perkara ini. Tapi kok tak dengar juga? Begitulah agaknya Pak, kata Allah kan. Sekarang kau baru menyesal. Ya udah, kata Allah, fadzuku, kau rasakan aja lah ini. Ya, ini kata orang Batak Pak kan. Ya, matilah kau gitu Pak. Kalau kata Naga Bonar begitu Pak. Ya. Oh, bukan kata Naga Bonar, kata Pak Imam Pak. Ya. Itu ya, matilah kau katanya. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inilah kejadian yang dulu kau lupakan. Inilah peristiwa yang dulu sudah disampaikan, yang kau abaikan. Sekarang baru kau rasakan. Bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Ya, maka sekarang rasakanlah, kata Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, itu pasti Pak. Ya, cuma sekarang belum sampai di waktunya, itu masalahnya. Cuma biasanya yang namanya penyesalan itu kan dah kejadian Pak, kalau menyesal. Cobalah kan, aduh, itu biasa lah Pak ya. Udah dibilang Pak Ketua sebenarnya, tapi degil juga. Kau buat juga, nah sekarang kau rasakan lah ya, kita Pak. Ya, ya, itulah namanya manusia, ya. Suka kalau udah terjadi baru sadar, ya. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu, ayah bunda yang berbahagia, ya. Maka perkara yang paling penting itu harus dipersiapkan dari sekarang. Paling tidak kita ulang-ulang kaji, paling tidak ya kita dengarkan kembali, supaya apa? Supaya meresap ke dalam hati, Pak. Kata pepatah kita, lancar kaji karena diulang, hafal jalan karena lalui. Nah, dengan kita kaji-kaji, paling tidak kita berkesan dan menjadi bahan perhatian buat kita bersama. Tauhid, iman. Bapak Ibu, kalau kita analisis secara kebahasa Araban, kata tauhid itu berasal dari kata ahad, atau asal kata yang lain wahada. Kedua kata itu Pak sebenarnya berbeda dengan wahid. Kalau wahid satu, dan biasanya kalau ada wahid ada itsnain, ada salasa dan seterusnya, dua, tiga dan seterusnya. Tapi kalau ahad atau wahada itu memang apa? Tidak ada yang lain. Nah, gitu Pak. Satu-satunya, the only one. Itulah ahad Pak. Makanya ahad tidak jangan diartikan satu, tapi tunggal, esa. Ya. Atau wahada. Wahada itu Pak artinya menjadikan hanya satu-satunya. Nah, itulah asal daripada kata tauhid. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda yang berbahagia, ya. Ternyata ya, perkara tauhid ini perkara yang senantiasa membersamai kita dari awal ruh kita ditiupkan, kemudian awal kita dilahirkan, kemudian awal kita melakukan perubahan mendasar dalam kehidupan, itu pernikahan, kemudian sampailah akhir kita tinggalkan dunia. Bahkan perkara itu jualah yang pertama akan disual oleh malaikat munkar dan nakir di kubur kita. Rupanya Pak nggak bisa lari kita Pak, tidak bisa lari daripada siklus, daripada rentetan pertemuan kita dengan perkara tauhid atau perkara iman. Tidak bisa lari Pak. Dari awal lagi Pak, awal ketika ruh ditiupkan, Masya Allah ya. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ruh ke dalam janin ibu kita. Kalau saya tak silap Bu, waktu kandungannya berumur 4 bulan, betul Bu ya? Ya, kita harus merujuk nih Pak. Kalau perkara-perkara gitu rujuk sama ibu, karena ibu yang tahu Pak. Ya. Masa 4 bulan dalam kandungan gimana, beliau tahu, kita nggak tahu. Kita ini hantam aja Pak. Ya. Ketika itu janin mulai bergerak ibu ya, maka ibu pun senang, alhamdulillah bayiku udah apa namanya, sudah bergerak, berarti sudah ada kehidupan dalam badan dia. Begitu Allah Ta'ala memasukkan ruh ke dalam janin ibu kita di umur 4 bulan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ambil kita punya persaksian. Persaksian itu Pak disebut dengan nama syahadat. Ya, jadi terjemahan syahadat itu perjanjian. Syahadat itu terjemahannya
persaksian, janji, saksi, apalagi Pak, sumpah. Itu syahadat itu Pak. Ya, apalagi Pak, syahadat itu bisa bermakna ikrar. Jadi ketika kita bersyahadat berarti kita berjanji, bersumpah, berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka yang namanya janji, ikrar, sumpah tetap akan dipertanggungjawabkan. Makanya kita mesti ingat-ingat janji ini Pak. Kalau lupa, selamat. Pazuku kata Allah, rasakan olehmu. Apa janji kita Pak sama Allah? Dalam surah Al-A'raf ayat ke-172, ya Pak Imam ya. Ya. Al-A'raf 172 Allah ceritakan Pak, ketika Allah tiupkan ruh, kemudian Allah ambil persaksian kita dengan satu redaksi kalimat yang cukup cantik. Apa kata Allah? Alastu birabbikum? Masya Allah. Pendek Pak kalimatnya, tapi dalam maknanya. Apakah kau ngaku aku ini Rabb kamu? Nah, emang nama-nama Rabb ini bagus Pak ya. Ada nama Pak Robi ya. Udah pulang deh. Rabb. Rabb itu Pak secara bahasa artinya pengatur. Iya, pendidik. Ya, maka ada kata tarbiyah ya. Di YIN itu ada fakultas tarbiyah, pendidikan. Asal kata Rabb, mendidik. Rabb itu bisa bermakna pemelihara, pengatur, pendidik, pemelihara, pencipta. Itu kandungan makna yang terdapat dalam kosakata Rabbun. Tapi sayangnya ayahanda bunda, kita kan sering menerjemahkan Rabbun itu dengan terjemahan dasar, bukan salah, tapi amat dasar, yaitu dengan kata-kata Tuhan. Nah, itu nggak salah Pak, tapi tidak mencakup keseluruhan makna. Sehingga kita samakan pula kata Rabbun dengan kata ilahun. Sehingga kalau kata-kata la ilaha illallah, kita pun menerjemahkannya dengan tidak ada gimana Pak Ketua? Tuhan selain, kan itu terjemahan yang standar ya Pak ya. Ilahun kita terjemahkan Tuhan, Rabbun juga kita terjemahkan dengan Tuhan. Apa iyo Pak sama podo kan? Apa iyo podo? Enggak Pak, beda itu. Dua kosakata itu beda. Ya, cuma untuk memahamkan sederhana ya setelah monggo lah, wonten napa-napa gitu Pak ya. Nah. Kok jadi kita belok ke Jawa nih Pak? Hah? Puja Kesuma. Putra Jawa? Bukan Pak, keluyuran di Sumatera. Tapi ya nggak mungkin lah Pak Puja Kesuma. Wong enten Srigari kok Pak, masya Allah ya. Enten Srigari. Bapak Ibu berbahagia, Rabbun dan ilahun dua kosakata yang berbeda sebenarnya Pak, dari segi pendalaman makna. Kalau Rabbun tadi sudah kita terjemahkan, ilahun itu lebih tepat diterjemahkan dengan sesembahan. Makanya menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Yuk Pak, sekarang kita rubah Pak penterjemahan kita. Tidak lagi tidak ada Tuhan, tapi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Itu ilahun. Rabbun pengatur, pemelihara, pencipta, ya, pendidik dan seterusnya. Makanya menerjemahkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pengatur sekalian alam. Allah itu pengatur Pak. Kalau Allah pengatur, selain Allah semua yang diatur. Jangan ikut ngatur gitu ya Pak. Ini diatur tapi mengatur Pak, ya kan? Cukup satu pengatur. Biar selesai semua. Di kantor ikut aja kepala dinas, selesai Pak. Ini semua mengatur Pak. Di masjid ikut aja pecakap, selesai itu Pak. Ini semua menjadi ketua. Ini kacau deh Pak, nggak bisa. Ini contoh-contoh Pak ya. Tengok pesawat tuh Pak. Walaupun kita tengok ada dua pramugari, apa namanya? Pilot ya. Saya ingat pramugari aja Pak. Karena cantik lah Pak ya. Kita tengok Pak pesawat, ada dua pilotnya Pak. Tapi pengaturnya satu tuh Pak. Yang satu co-pilot. Dia tuh ikut perintah aja. Pejet tombol, pejet dia kan. Ya itu kau turunkan dia. Dia nggak berani buat sesuatu yang di luar perintah
pilotnya Pak. Kira-kira begitulah Pak. Ya, kira-kira begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya adalah pengatur. Maka kalian semua yang diatur, ikut saja, namanya aturan. Apa itu aturannya? Al-Quran, hadis, dibuat dalam sebuah sistem, namanya dinul Islam. Itu aturannya, selesai, ikut aja itu. Maka setelah Allah turunkan dinul Islam sebagai sebuah sistem aturan, tugas kalian udkhulu fis silmi kafah, ikutlah aturan itu secara total. Kan sederhana Pak prinsipnya, sederhana aja, ikut aja secara total, udah, ya, selamatlah kalian dunia akhirat. Itulah salam Islam. Islam sebagai sebuah nama sistem tersebut, salam sebagai sebuah orientasinya. Apa itu? Mendapatkan kedamaian, ketenangan, keselamatan sampai kepada akhirat. Cuma kita nggak mau diatur, itu aja masalahnya Pak. Masya Allah. Karena pada dasarnya bapak dan ibu, ayah bunda yang berbahagia, ya, perbedaan prinsip, ya, antara kita sama syaitan, disitulah Pak. Kalau yang namanya manusia itu Pak mau diatur, yang tak mau diatur namanya tak berani nyebut Pak. Payah nak sebut Pak. Iya. Itu aja pada prinsipnya. Nah, Bapak Ibu Bunda, ayah bunda berbahagia, kita kembali ke pangkal kaji. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, Pak, alastu birabbikum, itu kandungan makna yang terdapat pada kata tersebut adalah, hei manusia, apakah kalian mengakui aku pengatur kamu? Gitu loh Pak. Kira-kira Allah tanya, sebelum aku lahirkan kalian, mau diatur nggak? Ini bahasa kita lah Pak ya. Ya, buat komitmen dulu kita, siap diatur nggak? Kalau nggak siap, aku cabut nyawa nih. Nah, gitu kan. Tak jadi aku masukkan roh ini. Ah, gitu kan. Ya, aku batalkan kontrak ini. Ya, tak mau diatur. Kita mau mendaftar ke perusahaan, tapi tak mau ikut aturan perusahaan. Kira-kira diizinkan Pak? Diterima tak kira Pak? Hah? Mendaftar kita ke perusahaan Pak, di interview kita, ditanya sama manajernya, siap ikut aturan kantor? Pikir-pikir dulu Pak ya, pikir-pikir. Kalau cocok aku ikuti, kalau cocok aku tentang. Udahlah, kau bawa balik nih. Kau bawa aja lah balik lamaran kau nih, kata Masya Allah. Ayahnya bunda, Allah minta persaksian kita, minta komitmen kita, dan ternyata ketika itu semua kita menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi, kami mau ikut aturanmu. Oke, kata Allah, aku lahirkan, lahir. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya seluruh perilaku yang kita lakukan semasa hidup di permukaan dunia ini harusnya linear dengan perjanjian yang pernah kita ucapkan waktu kita pertama sekali ditiupkan ruh ke dalam diri kita. Nah, saya terangkan dulu Pak tentang bagaimana kalimat tauhid, kalimat iman membersamai kehidupan kita. Nah, itu baru kita umur 4 bulan dalam kandungan. Tak lama lahirlah kita Pak, ya, lahir. Wah, maka orang tua kita pun diperintahkan untuk memperdengarkan kalimat tauhid ke dalam telinga anaknya. Dan itu Pak harus orang tua, harus ayah. Jangan Pak, mak dia Pak, tak bisa ya. Ayah. Jangan ustad Pak. Ini kadang-kadang diketuk rumah ustad malam-malam Pak. Ustad, tolong ustad, kenapa? Tolong azan karena saya ustad. Engkau kenapa? Tak pandai ustad azan. Masya Allah, azan tak pandai Pak. Masya Allah. Allah, terpaksa lah ustaz tengah malam buta Pak mengazankan budak itu, Masya Allah. Iya. Kenapa tak pandai azan? Iya Pak, saya tak pandai melagu Pak, katanya. Jangan pula dianggap mengazankan budak macam kita azan apa lomba azan Pak kan? Macam di TPI dan TV yang lainnya. Enggak. Ucapkan saja kalimat dengan ringkas dan sederhana, ajarkan kepada anak, karena itulah pendidikan pertama ayah kepada anaknya. Jadi azan itu Pak adalah proses ya pengenalan Allah pertama kepada sang anak, adalah sebuah bentuk tanggung jawab orang tua pertama kepada anak, yaitu memperdengarkan kalimat Allah sebelum kalimat yang lainnya. Itu azan Pak. Ya, makanya kadang-kadang rancu juga. Ya, rancunya begini. Ini terkait azan Pak ya.
Ada orang masuk ke kubur, dimasukkan ke kuburnya, diazankan, ya kan? Kan timbul sebuah perdebatan, ya. Kenapa diazankan? Azan itu kan panggilan untuk orang sholat. Kenapa mesti diazankan? Ini kan nggak sholat. Ya, kalau gitu kenapa kok diazankan untuk lahir? Ya, gitu Pak ya. Iya. Pertanyaannya, kenapa awak dilahirkan diazankan juga waktu lahir? Kan nggak sholat juga itu. Nah, jadi awal orang yang diazankan ketika masuk kubur itu analoginya sama dengan kita waktu pertama sekali dilahirkan. Kita memasuki dunia dengan diazankan, kita meninggalkan dunia dengan diazankan. Dan azan yang dilakukan di kedua momen itu memang tidak ada hubungan dengan sholat yang seperti mana sering diperdebatkan. Jangan diazankan Pak, bukan mau sholat kok. Enggak begitu Pak pahamannya. Sama waktu kita mau lahir, sama ketika baru lahir diazankan dalam arti diperdengarkan kalimat tauhid, diperdengarkan kalimat Allah, diajarkan agar dia ingat dengan perjanjian sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diazankan Pak, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ayah itu Pak, ketika mengazankan bayinya macam ngajari Pak, bukan macam lomba azan Pak. Ya, ini ada orang tua macam lomba azan ya. Mana bayinya ini? Nah. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu melampau teman-teman. Ajari anakku, jadi seakan-akan dia berkata, anakku, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah yang besar sayangnya, Allah yang besar. Nanti kau kelak jadi orang besar, jangan kau besarkan selain Allah, harus kau jadikan Allah yang besar daripada sesuatu yang kau nggak besar. Karena dia akan jadi orang besar ya Pak. Jangan sampai ketika dia besar, dia membesarkan pangkatnya, dia besarkan jabatannya, dia besar kuasanya, dan dijadikan pangkat jabatan kuasa lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mendapatkan pangkat jabatan kuasa dengan berani melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan Pak. Berapa banyak untuk mendapatkan pangkat jabatan kuasa yang haram dikerjakan Pak. Menyuap, menyogok, menyikut kanan, sikut kiri, injak bawahan, jilat atasan. Nah, ampus sana, ampus sini kan. Supaya apa? Bisa dapat jabatan. Masya Allah. Ya enggak gitu-gitu amat lah Pak, Masya Allah. Jangan sampai begitu sekali. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah diajarkan, anakku, yang harus kau besarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah akbar. Jadi kalau ayahnya saja ketika mengazankan anak dengan satu orientasi, satu visi, satu niatan seperti itu, rasakan Pak, bahwa getar-getar ya yang ada dalam diri sang ayah akan menjalar ke dalam sanubari sang anak, sehingga insya Allah itulah yang akan memagari dia sehingga dia tumbuh dan besar. Kalaupun dia jadi orang besar, dia tidak membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah Pak, kita percepat supaya sampai kepada inti persoalan di pertemuan pertama ini. Kemudian ya kita pun mulai pandai bicara. Ya, dan biasanya anak bayi itu Pak, kemampuan bahasanya hanya bisa mengucapkan vokal A di awal-awal kemampuan dia berbicara. Makanya biasa anak itu kan Pak lebih fasih menyebutkan mama, papa, mamam, ya kan? Karena memang dominannya akan berada pada vokal A. Maka alangkah tepat kalau sang anak tersebut kita perkenalkan dengan kosakata Allah. Karena itu juga dominan vokal A Pak. Ajarkan anak kepada Allah ketika dia berpandai bicara. Tumbuh dan besar, berkembang, mau nikah Pak, lagi-lagi bertemu dengan syahadat. Iya, bertemu lagi Pak syahadat. Dulu Bapak masih ingat waktu nikah Pak? Lupa Pak ya? Kalau lupa Pak, ada caranya Pak supaya ingat. Laju kalau itu. Kira-kira waktu nikah syahadat apa izin?
Iya, semua kita harus tuh Pak. Kata Pak Akwa, ayo syahadat, istighfar, ya kan? Saksi juga begitu. Ya, bahkan sekarang seperti kan semua majelis tuh dimintakan Pak Akwa. Mari Pak sekalian, sebelum kita mulai kita beristighfar 3 kali syahadat. Untuk apa ini Pak? Paling tidak mengingatkan kembali kepada si catin, si calon pengantin, wabil khusus si calon pengantin pria, bahwasanya kamu ini sebentar lagi akan menjadi ayah, menjadi suami, penanggung jawab buat keluarga, buat istri dan buat anak-anakmu. Maka kau harus sungguh-sungguh mentauhidkan Allah. Kau bina keluargamu, bawa dengan agama, karena apa? Itu akan menjadi tanggung jawabmu. Itu disyahadatkan Pak. Jadi bukan sekedar seremonial, bukan sekedar ya apa namanya itu ya, hal yang biasa saja. Itu punya makna. Terus ada. Paling tidak agama mengajarkan, wahai calon ayah, wahai calon suami, nanti anak istrimu bawa dengan agama, bawa kepada agama, tanggung jawabi mereka, berikan nafkah mereka. Nafkah apa? Lahir dan batinnya. Nafkah lahirnya berikan sandang, pangan, pakaian dan segala macam kebutuhan jahiliyahnya, berikan nafkah lahir. Dan jangan lupa kau juga harus jaga nafkah batinnya. Apa nafkah batin? Maaf Pak, bukan suami istri. Kadang-kadang kita terpola dengan asumsi seperti tadi. Bukan. Nafkah batin itu adalah sesuatu yang bermanfaat sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nafkah batin. Nafkah zohir adalah sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam taraf kehidupan, sekedar kehidupan di dunia ini. Sandang, pangan, papan segala macam itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia. Maaf, sampai suami istri pun itu hanya memenuhi hasad dunia aja Pak. Dikubur nggak ditanya itu Pak. Emang Munkar Nakir nanya? Iya. Berapa kali semalam? Nggak ada tanya itu Pak. Tapi yang menjadi persoalan sekarang adalah nafkah batin itu adalah dimaknai dengan kehidupan dunia. Padahal nafkah batin keluarga adalah agama. Maka azan ya dilakukan seorang ayah adalah bentuk memberikan nafkah batin buat anaknya. Maka seorang ayah disyahadatkan sebelum menikah supaya apa? Supaya dia bisa membawa rumah tangganya sesuai dengan kehendak agama. Sampailah Pak endingnya mau meninggal dunia pun bertemu lagi Pak dengan syahadat. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Talkinkan Pak. Talqin itu makna ajarkan, ajarkan dia ucapan la ilaha illallah. Begitu nampak megap-megap Pak, bisikkan telinganya la ilaha illallah. Berakhir hidupnya, dia tinggalkan dunia yang fana, masuk ke kubur, diselenggarakan fardu kifayahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Kita kembali daripada kubur, 7 langkah orang kembali daripada kubur. Dalam hadis yang sahih dikatakan, maka kemudian malaikat Munkar wa Nakir datang menanya soal yang sama, masih terkait persoalan tauhid Pak. Masya Allah. Itulah ujian terbesar dalam kehidupan kita. Ujian yang kalau kita bisa jawab, selamat di kehidupan akhirat selama-lamanya. Luar biasa Pak. Jadi Pak, tidak ada ujian yang paling perlu kita persiapkan selain ujian menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Kalau ujian masuk CPNS, ujian masuk itu biasa Pak. Paling-paling hanya sampai umur, sampai pensiun. Dah, manfaatnya sampai pensiun. Tapi menjawab pertanyaan Munkar Nakir itu gunanya supaya selamat abadan abada, forever and never die, selama-lamanya Pak. Cuma itulah Pak ajibnya. Untuk soalan yang luar biasa itu Pak, ya, itu Allah nggak pelit. Allah nggak simpan Pak soalnya, nggak rahasia Pak. Open the book, ya kan, ya kan? Pak, dibuka. Kan beda Pak sama soal-soal dunia. Soal dunia sebelum tak ujian dibungkus rapi Pak, ya kan? Ditunjukkan loh, disegel ya Pak, segel ya. Ya kita buka ya Pak. Foto-foto lagi Pak, jam betul lagi. Padahal udah bocor juga Pak. Kan dia buat ya Pak, kan? Hah? Nah, apa namanya lah Pak, kan? Dirahasiakan Pak. Tapi
soalan akhirat dibocorkan, Pak. Masya Allah. Supaya apa? Itu menunjukkan kalau soalan dunia memang dirampingkan, yang diterima itu nggak semua orang. Tapi kalau soalan akhirat, Allah mau semua bisa jawab. Oleh karena itu soalan ini dibocorkan. Cuma kita tak nak jawab, tuh jangan salah, Pak. Allah sudah inginkan supaya kita bisa semua jawab, tapi kita nggak buat persiapan untuk soalan dunia yang memang dipersempit, Pak, supaya jangan semua orang masuk, ya kan? Itu mati-matian mempersiapkan itu. Terbalik-balik kecil orang awak itu, Pak. Terbalik. Yang perlu dipersiapkan itu, Pak, soalan dalam kubur. Pertanyaannya 5, satu diantaranya senada dengan materi tadi ini, marrabbuka, siapa pengatur kamu? Maka pertanyaan malaikat munakir itu linear, Pak, dengan dengan ajaran yang Allah sampaikan pertama kali waktu ruh ditiupkan. Sama-sama menggunakan redaksi Rabbun. Tidak ada pertanyaan mungkar nakir man ilahuka. Walaupun mungkin tadi disampaikan kita sering menerjemahkan sama Rabbun sama ilahun, tapi kenapa mungkar nakir tidak menanya man ilahuka? Tidak, kenapa? Tak linear dia, Pak. Supaya linear, pertama alastu bi rabbikum, pertama dari kubur, man rabbuka, apakah kau akui aku pengaturmu? Di sini ditanya siapa pengatur hidupmu selama ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan teratur, hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita mudah menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir di kubur. Agaknya setakat ini yang dapat kami sampaikan sebagai pertemuan pertama. Insyaallah panjang umur kita ketemu lagi di minggu depan untuk melanjutkan bahasan kita tentang seputar persoalan tauhid dan amal soleh. Mohon izin Pak Ketua, saya langsung aja memperlama supaya kita ketemu dengan waktu Isra tiba. Itu teknik lah, Pak, supaya ya, kita bisa juga jaga Isra. Karena Isra ini, Pak, adalah amalan yang penting kita istiqomahkan, adalah amalan yang insya Allah membuat keberkahan dalam hidup kita, amalan yang akan memberikan manfaat pahala haji umroh yang sempurna, dan amalan yang akan memudahkan kita dalam menghadapi segala kesulitan dalam hidup kita sehari ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.